Halo semua, jadi berjumpa lagi dengan Mr. Ben Ben. Kita sekarang ini di materi trigonometri lanjutan. Oke, jadi sudah video yang keempat ya sebenarnya. Ada 01A, 01B, 02, lalu 03 yang sekarang. Oke, yaitu belajar tentang trigonometri sudut tengahan. Jadi sebenarnya maksudnya sudut tengahan itu apa ya? Jadi maksudnya sudut tengahan. Jadi sudut tengahan itu maksudnya adalah itu ada setengahnya gitu ya, misalnya setengah A gitu ya. Nah, jadi tapi nanti di soal belum tentu setengah A itu merupakan sudut tengahan gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi soal mana yang kita perlu pakai sudut tengahan begitu ya. Oke, sekarang mungkin kita lanjut dulu dengan rumus sudut tengahan gitu ya, tentu saja. Jadi rumus untuk yang sinus setengah A gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kita harus ingat bahwa sudut tengahan ini rumusnya itu diperoleh dari trigonometri kosinus sudut rangkap gitu ya, kosinus rangkap gitu ya. Nah, jadi hanya itu saja sih yang kita perlu ingat. Jadi kosinus sudut rangkap kan sebenarnya ada tiga rumus ya, masih ingat ya. Jadi kosinus 2A itu sama dengan kosinus kuadrat dikurangin sin kuadrat ya. Oke. Lalu ada satu lagi, yaitu kalau kosinus kuadratnya jadi 2 biji, maka sinusnya jadi 1 biji. Atau satu lagi adalah kalau sinus kuadrat 2 biji, maka cos jadi 1 gitu ya. Nah, ini 2 biji. Nah, gitu ya. Jadi angka 1 maksudnya. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita akan coba melihat yang rumus kosinus 2A ini sama dengan 1 dikurangin 2 kali sin kuadrat A. Oke. Jadi negatif 2 sin kuadrat A ini kita bisa pindah ruas ke kiri, maka dia akan menjadi positif. Oke. Kosinus 2A pindah ruas ke kanan, maka dia akan jadi negatif. Nah, lalu sekarang 2 ini supaya hilang kali setengah ya. Maka di sana juga kali setengah di ruas kanan, maka sama-sama kali setengah, maka di sini jadi sin kuadrat A. Sementara ini jadi setengah kurung buka 1 dikurangin dengan cos 2A. Nah, begitu ya. Oke, karena kita mau cari sin, bukan sin kuadrat gitu ya, maka berarti kita bisa apa nih? Akarkan gitu ya. Maka berarti sin A itu sama dengan akar dari setengah, oke, membuka 1 dikurangin cos 2A. Tapi di sini karena akar, maka berarti di depannya bisa plus minus ya. Oke, jadi plus minus ini bergantung kepada kuadran. Kuadrannya siapa? Tentu kuadrannya si A gitu ya, kuadrannya si A gitu ya. Nah, rumus ini itu juga bisa kita anggap sebagai sin setengah P sama dengan plus minus akar setengah 1 dikurangin cos P begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus melihatnya begini. Kalau di sini A, maka di sini 2A gitu ya. Maka ini adalah rumus tengahan. Kenapa? Karena sinus sudut yang hendak kita cari itu trigonometrinya itu setengah dari yang diketahui. Jadi di sini diketahui cos 2A, maka di sini A setengahnya gitu ya. Kalau di sini cos P, diketahui P, maka sini setengahnya begitu ya. Nah, begitu. Oke, jadi itulah sebabnya mengapa disebut sudut tengahan. Jadi bukan hanya karena dia ada setengah bla 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 gitu ya, tetapi karena dia adalah setengah dari yang diketahui. Nah, jadi bisa aja dia nggak ada tulisan setengahnya begitu. Oke, sekarang coba kita cari yang untuk yang rumus yang cos gitu ya. Oke, nah kita kasih nama misalnya rumus apa nih, cos setengah A gitu ya. Padahal kita carinya setengah P gitu ya. Dan tidak apa-apa gitu. Oke, kita akan sadar bahwa kita akan bisa mendapatkannya dari rumus kosinus sudut rangkap yang kedua ya, yaitu ini 2 cos kuadrat ini ya. Oke, maka kita tuliskan aja rumusnya, yaitu kosinus 2A itu adalah 2 kali kosinus kuadrat A dikurangin 1. Nah, kali ini negatif satunya pindah ke kanan, maka menjadi 1 ditambah kosinus A kosinus 2A ini menjadi 2 kali kosinus kuadrat A begitu ya. Nah,
Jadi sama aja ya, kedua ruas dikali setengah, maka kita akan peroleh setengah kurung buka 1 ditambah kosinus 2A sama dengan ini kali setengah, maka jadi kosinus kuadrat gitu ya. Nah, kalau kuadrat pindahkan jadi plus minus gitu ya. Jadi kosinus A sama dengan plus minus akar setengah dari 1 ditambah dengan kosinus 2A begitu ya. Nah, oke, rumus yang ini juga bisa kita tuliskan menjadi kosinus setengah P itu adalah plus minus akar dari setengah apa? 1 ditambah cos P gitu ya. Nah, oke. Jadi kita kotakin supaya terlihat gitu ya. Nah, oke, sekarang kurang apa lagi? Kurang yang tan. Oh ya, kita lihat sebenarnya rumusnya mirip ya. Cuma beda di min sama plus di sini ya. Oke, jadi cara hafalnya gimana? Cara hafalnya gini. Rumusnya itu selalu bentuknya begini. Oke, hafal bentuknya dulu. Sekarang ini min atau plus? Kalau kosinus dia kan asli ya, cos ya. Makanya plus. Kalau sinus kok rumusnya kan cos, makanya palsu gitu ya, negatif. Cara hafalnya begitu. Oke, sekarang kita akan cari untuk yang tangan ya. Jadi bagaimana dengan rumus apa? Tan ya. Setengah A gitu ya. Kalau setengah P. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita tahu bahwa tan apa nih? Oke, pakai yang setengah aja ya, setengah P. Oke, itu bisa kita peroleh dari sinus setengah P dibagi dengan kosinus setengah P. Kenapa? Karena tan itu sin per cos ya kan? Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa rumus yang sin itu adalah plus minus akar dari setengah kurung buka 1 dikurangin cos P. Nah, sementara yang ini setengah kurung buka 1 ditambah cos P. Nah, gitu ya. Oke. Terus diper ya. Nah, maka setelah diper itu kita masih ada plus minus di sini. Karena plus minus dibagi plus minus itu bukan habis ya, tapi tetap plus minus karena plus dibagi min, plus bisa plus, min bagi min bisa plus, plus bagi min bisa min. Jadi dia bisa plus bisa min, plus min. Tapi sekarang akarnya juga gede gitu ya. Oke, setengah dari 1 kurang cos P, setengah dari 1 tambah cos P. Oke. Nah, maka setengahnya dapat kita coret karena setengah bagi setengah 1 ya. Oke, maka kita peroleh plus minus akar 1 kurang cos P 1 tambah cos P gitu ya. Plus minus akar dari 1 dikurang cos P dibagi 1 ditambah cos P. Oke, sebenarnya ini sudah merupakan bentuk akhir. Jadi ini kuadrannya tergantung kuadran dari sudut setengah P gitu ya. Tapi masalahnya kita masih punya bentuk rumus yang lebih bagus daripada bentuk yang ini. Nah, bagaimana cara kita menemukan rumus yang saya bilang bagus itu? Oke, kita bisa memanfaatkan ilmu kali sekawan. Begitu ya. Oke. Jadi masih ada 2 rumus loh ya. Oke, yang pertama kita tulis terlebih dahulu yang kita peroleh. Ini kan plus minus akar dari apa? 1 dikurangin sama cos P dibagi 1 ditambah dengan cos P. Akar kan? Nah, ini akarnya bisa kita gedein, oke? Lalu di dalam akar tersebut kita kalikan dengan sekawan, gitu ya. Jadi kali sekawan itu ada 2 versi, bisa sekawan atas, bisa sekawan bawah. Nah, mungkin kita coba yang sekawan yang di atas dulu deh, oke? Berarti atasnya kan min ya, berarti sekawannya jadi plus dong. Nah, itu ya, oke? Kalau kali kan harus atas sama bawah sama ya. Nah, maka sekarang kita akan menjadi apa ini? Oke, ini akan menjadi, kalau kali sekawan jadi kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat dikurangin apa? Cos kuadrat gitu ya. Nah, sementara yang bawah ini jadi apa? Karena barang yang sama kalau dikalikan jadi kuadrat dong ya. Oke, begitu. Tapi kita ingat 1 kuadrat kan 1 ya. Oke. 1 dikurang cos kuadrat, jadi ingat gitu ya. 1 dikurangin cos kuadrat itu jadi apa? Jadi sin kuadrat ya, masih ingat ya video lalu ya. Oke, jadi sin kuadrat. Oke, maka ini sudah bisa tuliskan menjadi sin kuadrat
dibagi dengan 1 ditambah cos P dikuadratkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah sama dengan gitu ya. Masalahnya adalah ini kuadrat kalau di akar kuadratnya hilang ya. Maka jadi sin P dibagi dengan 1 ditambah cos P. Pak, kok plus minusnya hilang, Pak? Karena begini, nanti plus minusnya otomatis akan ditentukan oleh positif negatif dari sin P dan 1 tambah cos P gitu ya. Jadi hasil ini nanti sudah bisa positif negatif, maka positif negatifnya tidak perlu kita tentukan manual lagi. Kalau tadi di sini ada akar, itu berarti hasil dari akar kan selalu positif ya. Padahal tangan kan belum tentu positif semua, tergantung kuadran. Maka kita perlu tentukan secara manual. Jadi plus minus di sini maksudnya adalah kita tentukan positif negatif hasil akhir itu secara manual. Kalau di sini kita tidak perlu manual lagi karena otomatis akan ditentukan oleh nilai sin dan nilai dari 1 ditambah cos P. Oke, maka kita telah berhasil mendapatkan satu rumus yang cukup indah. Indah kan? Oke, jadi gimana? Aduh, saya pindahkan ke sebelah sana. Oke ya. Nah, maka ini bisa saya tuliskan rumusnya jadi lebih bagus apa sih, tan setengah P gitu ya. Nah, ini bisa saya kotakin. Nah, ini bisa kalian salin ke catatan gitu ya. Nah, oke, bagaimana dengan satu lagi? Oke, satu lagi berarti apa? Kita tahu tadi kita kali sekawan di bagian atas, berarti kita tinggal kali sekawan bagian bawah ya. Oke, jadi kita salin aja ini. Oke, tan setengah P. Oke, sama dengan apa nih? Oke, plus minus akar dari 1 kurang cos P. Sini 1 ditambah cos P gitu ya. Oke. Lalu kemudian ini akarnya gede gitu ya. Supaya kita bisa kali sekawan. Tadi kali sekawannya atas sudah, berarti sekarang bawah. Yang bawah ini plus, sekawannya berarti yang kurang. Nah, gitu ya. Berarti atas juga harus kali yang sama gitu ya. Oke, maka ini bagi hasilnya kan sama ya. Oke, sekarang ini akan menjadi apa? Oke. Ini akan menjadi 1 kurang cos P kali 1 kurang cos P, jadi kuadrat dong ya. Nah, begitu. Kalau ini akar sekawan kan jadinya apa, selisih kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat dikurangin cos kuadrat. Nah, tapi kita ingat bahwa 1 kurang cos kuadrat itu kan sin kuadrat ya. Maka ini akan menjadi plus minus akar dari 1 kurang cos P dikuadratkan dibagi dengan sin dikuadratkan. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti jadi apa nih? Maka berarti jadi apa? Ini 1 kurang cos P dikuadratkan terus akar ya jadi hilang ya kuadratnya ya. Jadi 1 kurang cos P. Sama juga ini ya, sin kuadrat kalau diakarkan kuadratnya hilang. Sin P gitu ya. Dan sini plus minusnya tidak usah lagi. Karena bergantung pada nilai dari 1 kurang cos dan sin P gitu ya. Lihat, ini rumusnya termasuk bagus ya kan. Nah, jadi kita telah mempunyai 3 rumus untuk yang tan tengahan. Sedangkan sudut tengahan untuk sin dan cos itu masing-masing 1 rumus. Nah, ini sebaiknya disalin di catatan halaman, kalau saya sih halaman terakhir dari buku catatan ya, biar mudah dicari begitu. Jadi kita punya ringkasan gitu ya. Oke, mungkin kita perlu melihat contoh soal gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh soal. Jadi di sini diketahui cos setengah A itu adalah 3/5 dan setengah A ini adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari cos A. Oke. Pertama-tama kalau kita perhatikan ini ada setengah A, mungkin kita langsung teringat rumus setengah sudut tengahan gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan. Ini bukan soal sudut tengahan. Tapi ini adalah soal sudut rangkap. Loh, kok bisa Pak? Padahal ini ada setengah A. Jadi begini ceritanya. Sekarang kalau kita berpikir, maka yang ditanyakan ini apa? Kosinus A. Yang diketahui apa? Kosinus setengah A. Jadi yang diketahui ternyata sama yang ditanya 2 kali lipat dari yang diketahui, betul kan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berpikir ini adalah yang ditanya. Oke.
Ini adalah yang diketahui. Lalu ternyata yang ditanya itu sama dengan 2 kali lipat dari yang diketahui. Maka karena 2 kali lipat ini justru termasuk soal dari sudut rangkap, begitu ya. Nah, jadi bukan sudut tengahan. Oke. Maka kita menggunakan rumus sudut rangkap. Oke, karena ditanya cos, berarti kosinus sudut rangkap. Jadi kita tahu kosinus 2P itu kan adalah 2 kali cos kuadrat P dikurangin 1, ya kan. Nah, tapi kalau 2P ini kita ganti jadi A, maka ini jadi setengahnya, gitu ya. Nah, begitu. Berarti tinggal kita kerjaannya nih. Jadi 2 kali kosinus setengah A kan 3/5 ya, tapi ini kuadrat. Berarti 3/5 kuadrat kurang 1. Oke, lalu dikerjakan dapat 2 kali 9/25 dikurangin. Nah, kita langsung samakan penyebut aja. Oke. Maka ini dikalikan 18. Kalau kita kurangin sama 25, maka dapatnya adalah negatif berapa? 7 ya. Nah, oke. Jadi nilai kosinus A-nya itu adalah negatif 7/25. Jadi bukan menggunakan rumus sudut tengahan. Oke, jadi hati-hati membedakan soal mana yang sudut rangkap, mana yang sudut tengahan. Oke, lanjut ya. Oke, jadi kita lihat soal nomor 2. Jika diketahui sin A sama dengan negatif 5/13 dengan sudut A ini dikuadrat 4, maka tentukan sin setengah A dan kosinus setengah A. Oke, kali ini betul menggunakan rumus tengahan ya. Kenapa? Karena yang ditanya ini setengah A, yang diketahui A. Jadi yang ditanya itu setengah dari yang diketahui. Maka pakai rumus tengahan. Oke, pakai rumus tengahan. Maka bagaimana nih? Oke, jadi kita ingat bahwa sin setengah A itu rumusnya adalah positif atau negatif akar dari setengah kurung muka 1 dikurangin kosinus A, gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain kita perlu kosinus A, tapi yang diketahui sin A, maka kita cari terlebih dahulu. Jadi sin A itu sama dengan negatif dari 5/13. Oke, sin demi. Oke, maka berarti kita cari sa-nya berarti akar dari mi kuadrat dikurangin dengan d kuadrat. Nah, DK sama dengan mi kuadrat. Oke, 13 kuadrat dikurangin dengan 5 kuadrat. Oke, maka ini dapatnya adalah 12 ya. Oke, dapat 12 sa-nya, maka berarti kosinusnya itu adalah kosami ya. Kosami. Sa-nya apa? Sa-nya 12, mi-nya 13. Yang pas ini plus atau min? A ini adalah kuadrat 4, gitu ya. Kalau kuadrat 4, kosinus kan positif ya. Oke, maka berarti positif nih. Oke, berarti dengan kata lain kita carinya berarti jadi apa nih? Jadi akar dari setengah kurung muka 1 dikurangin dengan 12/13. Sekarang masalahnya adalah di depan sini ini positif atau negatif nih, gitu kan? Maka kita harus tahu setengah A ini sebenarnya di kuadrat mana. Oke, A di kuadrat 4. A itu kuadrat 4. Artinya apa? Artinya A itu terletak di antara kuadrat 4 ya, 270 derajat sampai 360 derajat, betul ya? Tapi kita mau tahu kuadran dari setengah A. Berarti ini semua dikali setengah nih. Kali setengah. Maka ini kali setengah jadi 135 derajat. A kali setengah jadi setengah A. Oke. 360 derajat kali setengah adalah 180 derajat. Di antara 135 sampai 180 ini jelas adalah kuadran 2. Oke. Berarti ini jelas ini adalah kuadran 2 berdasarkan analisis kuadran, gitu ya. Jadi ini disebut analisis kuadran. Oke. Jadi untuk menentukan positif negatif depan akar itu kita harus analisis kuadran terlebih dahulu ya. Nah, penting banget. Oke. Nah, setelah kita tahu dia kuadran 2, maka kita berpikir sinus di kuadran 2 ini positif atau negatif? Jelas positif, gitu
gitu ya. Oke, ini jadi tinggal kita kerjakan saja. Oke, jadi setengah dikalikan dengan ini jadi 1/13. Maka kita peroleh 1/akar 26. Kalau dirasionalkan jadi seperti 26 akar 26 ya, kalau dirasionalkan penyebut ya. Oke, dia 1/26 akar 26 jawabannya. Nah, sekarang kalau kita ditanya kosinus, kita bisa menggunakan rumus itu ya, kosinus ya, yaitu kosinus setengah A jadi plus minus akar setengah 1 ditambah cos A. Oke. Nah, lalu tinggal kita masukkan saja 1 ditambah 12/13. Oke, oh ya, ini plus atau min nih di depannya nih. Oke, dengan analisis yang sama, maka kita tahu bahwa ini setengah A ini adalah kuadran 2. Kuadran 2 kosinus negatif ya, maka ini harusnya adalah negatif. Negatif gitu ya. Oke, kalau kita hitung bahwa dapat negatif dari akar setengah dikali 25/13. Oke, maka dapat negatif akar dari 25 dibagi 26. Oke, akar dari 25 kan 5 ya. Ini akar 26. Rasionalkan penyebut jadi begini ya. Nah, gitu. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan contoh nomor 2 ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh nomor 3. Oke, sekarang nomor 3. Jadi nilai dari kosinus 1/8 pi adalah, oke, jadi kita harus tahu nih 1/8 pi ini sebenarnya berapa ya. Kita ingat bahwa pi itu kan adalah pi radian ya, berarti ya kan sudut, berarti 180 derajat ya. Jadi pi radian itu adalah 180 derajat gitu ya. Maka berarti 1/8 pi itu sama aja dengan 180 derajat dibagi 8 ya. Oke, berapa itu? Mungkin kita bagi 2 terlebih dahulu, 90/4. Oke ya. Bagi 2 lagi, 45/2. Oke, derajat ya. Oke, maka diperoleh 22,5 derajat ya. Oke. Tapi intinya adalah 22,5 kalau kita kali 2, hasilnya jadi 45. Jadi yang hendak dicari itu setengah dari yang diketahui sudut istimewa. Oke? Jadi yang hendak kita cari adalah setengah dari yang diketahui sudut istimewa. Berarti ini pakai sudut tengahan. Karena kita cari cos, berarti kosinus sudut tengahan nih. Oke? Jadi kosinus 22,5 derajat ini sama aja dengan akar dari setengah buka kurung 1 ditambah dengan kosinus 45 ya. Nah, begitu. Kan sesuai rumus ya. Oke. Di sisi depan ini plus atau min? Di depan sini plus karena 22,5 derajat. Itu kurang 1, maka ini plus. Nah, gitu ya. Oke, maka sekarang ini kalau kita hitung bagaimana nih? Oke, kita hitung. Jadi akar dari setengah kurung buka 1 ditambah setengah akar 2 begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita kerja ini? Oke. Caranya adalah kita kali masuk, maka menjadi apa? Setengah kali 1 setengah. Oke. Setengah kali setengah 1/4. Samakan penyebut, maka akan diperoleh, oke, ini jadi 2/4. Jadi 2 ditambah akar 2/4. Nah, akar dari 4 2 ya, maka ini jadi 2. Maka di atas ada akar kecil ya, 2 ditambah akar 2. Oke, ini biasa orang tulis ya seperti ini, setengah akar 2 ditambah akar 2. Gitu ya. Oke, jadi A atau B atau C atau D elang ya. Oke, betul ya. Oke, elang. Oke, kita akan lihat soal berikutnya. Nah, kita lihat nomor 4. Jika nilai sinus dari 2x adalah 1/3 akar 5 dan 2x ini sudut terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat, maka nilai kosinus x adalah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ini yang ditanya adalah x, diketahui 2x. Berarti yang ditanya adalah setengah
dari yang diketahui kan, berarti rumus tengahan gitu ya. Oke. Nah sekarang 2x ini ternyata adalah kuadran 2 ya, kuadran 2 karena di antara 90 dan 180. Oke, betul ya, kuadran 2 ini sinus positif. Oke, betul sekali. Tapi masalahnya cari cos x. Oke, berarti x-nya bagaimana? Oke, kita analisis kuadran. Jadi 90 derajat di antara 2x di antara 90 dan 180. Berarti kalau kita bagi 2, maka diperoleh x-nya itu berada di antara 45 dan 90 ya. Berarti kuadran 1. Kuadran 1 gitu ya. Nah, kuadran 1 ini berarti semua positif, aman gitu ya. Oke, sekarang kosinus x berarti rumusnya apa nih? Rumusnya adalah plus minus akar dari setengah buka kurung 1 ditambah kosinus 2x gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah karena cos x ini kuadran 1, berarti ini positif ya. Nah, karena kuadran 1 maka dia positif. Oke. Tapi berarti kita perlu kosinus 2x, tapi yang diketahui sin 2x. Bagaimana nih? Cari terlebih dahulu. Sin 2x itu sama dengan 1/3 kali akar 5, sama saja dengan akar 5 bagi 3, sama ya. Oke, sin demi berarti harus cari sa. Sa-nya berarti akar dari mi kuadrat dikurangin dengan d kuadrat. Oke, berarti sama aja dengan 9 kurang 5. Akar 4 2. Oke. Tapi yang kita mau cari adalah apa? Kosinus 2x. Oke, kosinus kosami. Oke. Maka sa-nya apa? Sa-nya adalah 2, mi-nya adalah 3, 2/3. Tapi ingat, 2x ini adalah kuadran 2. Kuadran 2 adalah kosinus negatif begitu ya. Oke, berarti ternyata kosinus 2x nya negatif. Maka waktu masuk ke rumus, maka jadi ditambah dengan negatif dari 2/3 begitu ya. Nah, oke, sekarang kita kalau dikerjakan maka ini positif ya. Oke, setengah. Ini berarti jadi 1 kurang 2/3, dapatnya 1/3 ya. Nah, oke, dikalikan dapatnya akar dari 1/6. Akar dari 1 kan 1. Akar dari 6 ya akar 6. Oke, rasionalkan kali akar 6 per akar 6, maka diperoleh 1/6 akar 6. Oke, 1/6 akar 6. Cacing. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana? Apakah termasuk susah? Tidak ya? Oke, kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Oke, nomor 5 ya, terakhir ya. Oke, jadi diketahui bahwa di dalam suatu segitiga ABC diketahui sin A-nya itu 3/5 dan sinus B-nya adalah 5/13. Ditanyanya adalah nilai dari tan setengah C. Oke, jadi apa sih hubungan antara sudut-sudut ABC dalam suatu segitiga? Oke, jadi kita ingat bahwa dalam suatu segitiga maka A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 derajat ya kalau di dalam suatu segitiga. Berarti dengan kata lain C itu adalah 180 derajat dikurangin dengan A ditambah B dong ya. Oke, tapi kita maunya setengah C. Berarti ini semua kali setengah. Maka 180 kali setengah 90 derajat dikurangin setengah dari A ditambah B begitu ya. Nah, maka kalau ditanyanya adalah tan setengah C, berarti sama saja hendak mencari tan dari setengah C. Setengah C ini. Jadi 90 derajat dikurangin sama setengah dari A ditambah B gitu ya. Nah, oke, jadi 90 derajat kurang berarti kan jadi komplement gitu ya. Jadi ko gitu ya, berubah ko. Jadi tan berubah ko menjadi kot gitu ya. Nah, jadi kotangan dari setengah A tambah B begitu ya, alias apa, kebalikan dari tan setengah A plus B begitu ya. Nah, oke, berarti kita harus mencari tangan setengah dari A plus B gitu ya. Oke, jadi untuk bisa mencarinya kita harus menemukan nilai dari sin A plus B sama cos A plus B dulu deh. Oke, jadi sin A plus B. Oke, itu kan berarti jadi apa nih?
sin cos sin ya, sin cos tambah cos sin gitu ya. Oke. Nah, jadi apa nih? Nah, kita juga masih banyak PR ya, sin A tapi cos A, cos apa? Cos A-nya sama cos B-nya belum ya. Oke, jadi mungkin di atasnya. Oke, jadi kalau sin A-nya sama dengan 3/5, berarti cos A-nya pasti adalah 4/5 ya. Oke. Kalau sin B-nya adalah 5/13, maka cos B-nya tentu adalah apa? 12/13 ya. Oke. Maka kita bisa langsung kerja nih. Jadi sin A-nya 3/5 dikali cos B-nya adalah 12/13 ditambah dengan cos A 4/5 dikali dengan sin B 5/13. Maka ini dapatnya ada 36/65, ini 20 per, tapi tinggal ditambah langsung ya karena penyebutnya sama. Oke, maka diperoleh 56/65. Kalau cos A ditambah B berarti apa nih? Cos sin ya. Cos sin. Tapi kalau di sini tambah maka di sini jadi kurang gitu ya. Oke, maka cos A-nya kan apa? Cos A-nya itu adalah 4/5. Oke, cos B-nya adalah 12/13. Ini sin A-nya 3/5, sin B-nya adalah 5/13. Oke, kalau dikalikan penyebutnya 65 ya. Berarti 48 dikurangin sama 15 dibagi 65. Oke, dapatnya 33/65 ya. Oke. Nah, sekarang apa sih gunanya itu ya? Oke, gunanya adalah kita hendak mencari apa? Tan setengah P, dengan P-nya adalah A plus B. Maka tan setengah P ini rumusnya apa? Rumusnya adalah 1 dikurangin sama kosinus P dibagi dengan sin P. Oke. Berarti dengan kata lain, tan dari setengah A plus B itu berarti sama aja dengan 1 dikurangin dengan cos A plus B dibagi dengan sin A plus B gitu ya. Nah, jadi tinggal kita hitung nih. Oke, kita hitung. Jadi 1 dikurang kosinus A plus B 33/65. Oke, 33/65 dibagi dengan sin A plus B 56/65. Oke, 56/65. Oke, kita kali 65/65, maka diperoleh 65 kurang 33/56. Maka diperolehnya ada berapa nih? 32 ya per 56. Itu adalah tan setengah A plus B. Tapi yang diminta ada sepernya. Berarti jadi seper apa? 32/56. Berarti tinggal dibalik. Hasilnya 56/32. Selesai gitu ya. Oke, saya pikir tidak terlalu susah. Kalau masih agak susah bisa di pause atau di reward diputar balik gitu ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.